Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا معاشر المؤمنين أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama-tama sang khatib wasiatkan diri pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang tidak hanya terucap oleh lisan, namun ketakwaan yang diiringi ketaatan dan ketundukan kepatuhan kepada Rabbul Alamin dengan penuh rasa cinta, penuh rasa takut terhadap siksaannya, dan penuh keharap-harap terhadap pahala Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sesungguhnya zuhur kali ini, pada waktu zuhur kali ini adalah zuhur yang spesial. Zuhur yang dimana kita masuk dalam bulan Dzulhijjah, Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan kebaikan-kebaikan hamba di dalamnya. Maka ketika seorang berada di sebuah bulan yang mulia, terlebih bulan Dzulhijjah, maka sebuah pelajaran yang penting yang patut dipetik seorang yang beriman sebagai pelaku dan pelakon di bulan Dzulhijjah ini, sejatinya perputaran syarat-syarat Allah Subhanahu wa taala di bulan Dzulhijjah adalah berkutat dan berputar terkait tentang kisah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka ketika kita sampai pada bulan Dzulhijjah, maka Dzulhijjah adalah sebuah madrasah. Maka kita sebagai seorang pelajar, pelakon dan pembelajar di dalamnya, maka ambillah pelajaran di bulan Dzulhijjah tersebut. Karena dengan kita mengambil pelajaran dari seorang Nabi Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka hati akan menjadi tenang, maka hati orang yang beriman akan menjadi bersih, maka hati orang beriman akan melunak di tengah gemerlapnya dunia. Maka berkata Bishr bin Muhammad rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Fa kam minal mauta tahyal qulubu bin nadhari ilaihim." Betapa banyak orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, orang-orang beriman yang telah meninggal dunia dari para nabi dan rasul. Tahyal qulubu bin nadhari ilaihim. Hati orang-orang yang melihat sirah perjalanan mereka akan menjadi hidup dengan melihat dan mencontoh kisah-kisah mereka. Maka kisah Ibrahim alaihissalatu wassalam itu ibarat pohon yang apabila kita tidak mampu untuk memetik buahnya, kita mampu untuk berada di bawah pohon tersebut dari teriknya panas matahari. Kita mampu untuk berteduh di tengah panasnya dunia. Maka dengan kita menjadi pembelajar kisah Ibrahim alaihissalatu wassalam, maka kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keimanan yang benar sesuai dengan keimanan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pelajaran pertama yang kita ambil dari kisah Ibrahim alaihissalatu wassalam, Ibrahim Khalilullah adalah Ibrahim Khalilullah taala kana da'aan. Beliau Ibrahim adalah seorang yang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah doa-doa yang paling banyak dipanjatkan di dalam Al-Qur'an adalah doanya Ibrahim alaihissalatu wassalam? Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, kepadamulah Engkau kami bertawakal dan kepada Engkau lah kami kembali. Bukankah di antara doa Ibrahim alaihissalatu wassalam, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah doa kami, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Bukankah itu doa Nabi Ibrahim? Dan banyak sekali doa-doa dari Ibrahim alaihissalatu wassalam dikekalkan oleh Al-Quran. Maka ini menunjukkan bagaimana Ibrahim alaihissalatu wassalam, walaupun ia menyandang sebagai Khalilullah, sebagai Nabi dan Rasul, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim alaihissalatu wassalam masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan doa maka membuka pintu-pintu yang mustahil menjadi mustajab,
yang jauh menjadi dekat, maka itu dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak pernah bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu ayat yang sungguh menarik dari doa Ibrahim alaihissalatu wassalam di dalam surah Al-Baqarah ayat 128, Allah Subhanahu wa taala katakan, yang mana itu adalah doa Ibrahim alaihissalatu wassalam. Beliau katakan, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, ya Tuhanku, wa ba'ath fihim rasulan, utuslah seorang rasul di tengah kaum ini, yaitu bangsa Arab. Tugasnya ini apa? Yatlu alaihim ayatik, yang mana kelak rasul ini membaca firman-firman-Mu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan untuk manusia Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hikmah, yaitu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau zat yang maha mulia dan maha bijaksana. Hari ini Allah Subhanahu wa taala muliakan. Tahukah Anda bahwasanya doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tatkala ia panjatkan, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan, ya Allah, utuslah seorang rasul yang kelak membacakan kitab, yaitu Al-Quran. Berapa jarak antara Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka para ahli tarikh menghitung secara perkiraan itu lebih dari 1000 tahun, kurang lebih 2800 tahun lamanya. Dan Ibrahim tidak pernah mengeluh ketika ia berdoa betapa lamanya doa ini Allah kabulkan, betapa lamanya doa ini dikabulkan. Maka Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak pernah mengeluhkan akan hal itu. Keyakinan Ibrahim hanya satu, doa saya pasti akan mustajab, doa saya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat bagaimana kesabaran Ibrahim alaihissalatu wassalam. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan, ya Allah, utuslah seorang rasul di kalangan bangsa Arab ini yang kelak akan mengajarkan Al-Quran, Alkitab wal hikmah. Maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan setelah 2800 tahun. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya Ibrahim, maka pengabulan ini, istijabahnya doa Ibrahim bukan istijabah doa yang main-main, doa yang luar biasa, doa yang mana dibumbui dengan kesabaran dan tidak keputusasaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah doa yang luar biasa dari kekasih Allah Subhanahu wa taala Ibrahim. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala dijabahkan doanya, maka Allah Subhanahu wa taala utus seorang rasul yang bukan hanya untuk satu kaum ataupun satu bangsa, akan tetapi yub'atsu ilan nasi kafah, yang mana nabi dan rasul ini diutus untuk seluruh umat manusia. Yang mana dahulu seorang rasul ketika zaman Ibrahim alaihissalatu wassalam, seorang nabi dan rasul itu hanya diutus untuk satu bangsa, satu kaum, bukan untuk seluruh umat manusia. Dan mereka terbatas oleh zaman, pada waktu tertentu, pada zaman tertentu, dan untuk waktu tertentu, untuk bangsa tertentu, untuk suku tertentu, dengan syariatnya masing-masing. Maka dengan kesabaran Ibrahim alaihissalatu wassalam, maka lihat Allah Subhanahu wa taala utus seorang rasul, yang mana rasul tersebut bukan hanya untuk satu bangsa ataupun satu kaum, akan tapi untuk seluruh umat manusia, dan tidak terbatas oleh waktu, yaitu sampai hari kiamat kelak. Maka bersabarlah ketika antum berdoa sebagaimana kesabaran Ibrahim alaihissalatu wassalam tatkala ia berdoa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan, ya Allah, utuslah seorang rasul, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menipu hambanya dengan syariat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala malam yas'alillaha yakdzab alaih. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala yakdzabu alaih, Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada dirinya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wa idza sa'alaka ibadi, apabila ada hambaku yang meminta kepadaku,
maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengijabahi. Falyastajibuli, maka hendaklah ia beriman dan bersabar atas doa tersebut. Maka faedah pertama, pelajaran pertama yang kita ambil dari kisah Ibrahim Khalilullah, yaitu banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh pintu-pintu yang mustahil menjadi mustajab, pintu yang tertutup menjadi terbuka adalah karena doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, tatkala membuktikan bagaimana suatu yang mustahil menjadi mustajab. Tatkala Umar radhiyallahu taala anhu di akhir hayatnya ia berdoa, Allahumma amitni syahadah fi baladi nabiyyik. Ya Allah, wafatkanlah aku mati syahid di sebuah kota, yaitu kota Nabawi, yaitu di kota Madinah Al-Munawwarah. Maka berkata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, tatkala mendengar permintaan yang mustahil ini dari Umar radhiyallahu taala anhu, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, apabila engkau ingin meminta sebuah doa, apabila engkau ingin meminta untuk mati dalam keadaan syahid, maka bukan minta di kota Madinah. Madinah ini kota yang aman, kota yang tentram, tidak ada peperangan di dalamnya. Apabila engkau meminta untuk meninggal dalam keadaan syahid, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala di kota-kota yang lain, yang mana itu adalah kota pembukaan kaum muslimin. Maka lihat Umar radhiyallahu taala anhu hanya tersenyum. Maka tidak sampai 1 bulan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau meninggal ditusuk oleh seorang al-majus, seorang kafir. Maka beliau radhiyallahu taala anhu wafat dalam keadaan syahid. Maka mintalah dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap hal yang mustahil, maka Allah Subhanahu wa taala akan ijabahi. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir, terkhusus pada bulan-bulan yang baik, pada bulan-bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan kebaikan di dalamnya. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir, maka yakinlah dan peganglah firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pasti akan ijabahkan doa-doa kalian. Allahumma aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan ijabahi. Dan bagi para pelopor-pelopor kebaikan, maka janganlah berputus asa. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala boleh jadi akan bukakan pintu-pintu kemudian ba'dahin. Dan tidak akan sama pelopor kebaikan dan pembuka, atau pelopor kebaikan dan pengikut kebaikan. Maka pahala yang besar otomatis ada di pihak para pelopor kebaikan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Al-Fath, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak akan sama orang yang berinfak dan bersedekah sebelum Fathu Makkah dan setelah pembukaan Fathu Makkah. Maka begitu juga para pelopor kebaikan, maka mereka akan mengalami ujian dan cobaan, baik ujian internal ataupun ujian orang-orang yang sekitar. Maka bersabarlah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu untuk kita, pintu-pintu bagi para pelopor kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala melebihi orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Maka bagi para pelopor kebaikan, mereka akan mendapatkan pahala melebihi orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adapun pelajaran kedua yang kita ambil dari kisah Ibrahim Khalilullah adalah taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa syarat. Kedepankanlah wahyu Allah Subhanahu wa taala dibanding akal kita yang pendek. Maka dalam pelajaran Ibrahim alaihissalatu wassalam menunjukkan sebuah isyarat bahwasanya akal manusia itu harus tunduk terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala.
tatkala Ibrahim Khalilullah mendapatkan sebuah wahyu, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fangdur madza tara, di dalam surah As-Saffat. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi untuk menyembelihmu. Fangdur madza tara, maka apa pendapatmu wahai anakku. Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang telah menunggu kedatangan putranya selama kurang lebih 84 tahun sebagai hiburan dari perihnya ayahnya Azar yang menyembah patung dan memahat patung. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan seorang anak yang taat kepada Rabbnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, lagi lucu-lucunya dan senang-senangnya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan sebuah perintah, yang mana perintah tersebut sangat susah bagi orang-orang yang mana kurang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah perintah untuk menyembelih anaknya. Maka tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, maka Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak menunggu satu pekan, tidak menunggu bulan depan, akan tapi pada pagi harinya ia langsung mendatangi anaknya, kemudian mengatakan, fangdur madza tara, wahai anakku, apa pendapatmu, apa sikapmu. Maka di sini para ulama mengatakan bahwasanya Ibrahim alaihissalatu wassalam tatkala bertanya kepada anaknya, madza tara, apa pendapatmu, Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak meminta persetujuan kepada Ismail alaihissalatu wassalam, tidak meminta persetujuan kepada anaknya. Anaknya setuju apakah tidak, maka Ibrahim alaihissalatu wassalam pasti akan menyembelih anaknya. Akan tapi Ibrahim bertanya, fangdur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku. Maka sesungguhnya Ibrahim alaihissalatu wassalam ingin mengetahui bagaimana sikap anaknya terhadap perintah Rabbnya. Maka lihat, seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada Rabbnya, beriman kepada Rabbnya, maka tatkala ia mengetahui bahwasanya wahyu tersebut datang dari zat yang bersemayam di atas arsy, maka ia dengan langsung menjawab tanpa bermusyawarah dengan ibunya. Maka ia mengatakan, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin, wahai ayahku, lakukanlah apa yang menjadi perintah Rabbmu, maka sesungguhnya engkau akan mendapatiku termasuk hamba-hamba yang bersabar. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ketika kita mentelah kisah Ibrahim alaihissalatu wassalam, maka pelajaran yang kita ambil dari kisah mereka adalah taatlah kepada Allah tanpa syarat, taatlah kepada Allah tanpa nanti, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kata tapi. Maka ketika kita melihat bahwasanya syariat Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menipu hambanya, maka begitu juga yang dilakukan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka tatkala seorang ibu tidak akan pernah membolimi anaknya, seorang bapak ataupun ibu yang rela begadang demi tidur anaknya, seorang bapak ataupun ibu rela untuk menghancurkan jiwa dan raganya untuk keselamatan anaknya, maka bagaimana mungkin Rabbul Alamin, maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala yang telah menitipkan rasa kasih sayang tersebut terhadap ibu-ibu kita, maka ia akan melakukan sesuatu yang bermudarat bagi hambanya dengan syariatnya. Maka itu sebuah hal yang mustahil. Maka syariat Allah Subhanahu wa taala, semua syariat-syariatnya yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah untuk menipu kita. Maka keimanan seorang akan meningkat dengan secepat dia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bukanlah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menjadi orang terbaik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-siddiq, karena dia langsung percaya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, langsung beriman dan tunduk terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, walitabkirihi ilal khair, dan karena ia bersegera untuk menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya keimanan, hakikatnya banyaknya pahala bukan dari banyaknya ibadah yang kita lakukan, tapi dari seberapa cepat kita tunduk, seberapa cepat kita patuh dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seberapa cepat kita tunduk, patuh dan tepat waktu untuk melaksanakan ibadah tersebut. Maka hakikatnya apa yang kita makan di atas sebuah meja, butiran-butiran putih, ketika kita makan akan terasa hambar, kita tidak mengatakan makanan itu apa. Tapi ketika butiran tersebut kita makan, kemudian butiran tersebut itu memiliki rasa yang manis,
maka kita katakan bahwasanya butiran manis tersebut adalah gula. Maka begitu juga keimanan, maka tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sampai seorang tunduk dan patuh terhadap syariat Rabbul Alamin. Maka ketundukan dan kepatuhan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan syarat diterimanya amal ibadah kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tunduklah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa syarat, patuhlah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa tapi dan nanti. Maka sesungguhnya syarat-syarat Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menipu kita. Bahkan syariat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan bagi hambanya di dunia dan di hari kiamat kala. Ini yang bisa khotib sampaikan pada khutbah singkat kali ini. Semoga di penghujung bulan Dzulhijjah kita bisa mempelajari sosok seorang Ibrahim alaihissalatu wassalam beserta anaknya untuk senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kata tapi, tanpa kata nanti. Dan semoga kita bisa meneladani Ibrahim alaihissalatu wassalam tatkala ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengijabahi doa hambanya. Bersabarlah ketika apa yang antum panjatkan belum terkabur. Teruslah berdoa dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kefakiran dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan ijabahi. Maka semakin besar kesabaran, semakin lama doa seseorang untuk diijabahi, maka itu semakin besar pahala, semakin besar hadiah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma la tadhar dhanban illa ghafartah, wa la dainan illa qadaitah, wala maridun illa syafaitahu ya rabbal alamin. Allahumma aslih wallata umurina waj'al lahum bitanatan salihatan ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hadhihi albaldah baldatan Indonesia baldatan aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hadhihi baldatan Indonesia baldatan aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin ya rabbal alamin. Allahumma aslih wallata umurina, Allahumma aslih wallata umurina, Allahumma aslih wallata umurina waj'al lahum bitanatan salihatan ya rabbal alamin. Allahumma ahsin khawatima a'malina, Allahumma ahsin khawatima a'malina, Allahumma ahsin khawatima a'malina waj'al a'malana jariyatan lana ba'da mamatina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbaru. Tsumma aqimis shalah.